Hai semuanya, balik lagi sama gue. Yo, di video kali ini gue akan mengganti lampu bilet ya, dan merakit retrofitnya beserta factornya untuk mengganti untuk motor. Nah ini dia si Fatime, motor Vario KZR. So jadi ini baru dapat nama ya, namanya tuh Fatime. Setelah sekian lama baru dapat nama ya. Jadi nanti gue akan mengganti reflektor ini beserta mikanya ya. Jadi gue nggak pakai reflektor bawaan motor ini, ada si Fatime ya. Jadi gue sudah beli second ya reflektornya, dan mikanya juga baru merek Win. Nanti gue akan merakit retrofitnya untuk lampu biletnya. Jadi gue nanti akan pakai lampu bilet apa ya, ikutin aja videonya. So, jadi bahan apa aja yang gue pakai untuk membuat retrofit di reflektor Vario KZR ini atau Fatime ya. Jadi ikutin aja video ini, yuk kita lanjut untuk perakitannya. Oke, jadi ini adalah bahan ya. Jadi ini adalah bahan untuk membuat lampu bilet ya, atau merakit lampu bilet ya. Jadi gue memakai bilet dari Emperor ya, dengan ukuran 2,5 inch, dan ini adalah bilet murah meriah ya. Nanti gue akan screenshot harganya dan belinya di mana. Jadi gue pakai dua ya, karena emang untuk Vario KZR itu butuh dua bilet ya. Makanya boros. Dan gue akan pakai electric leveling ya. Nih dia. Jadi ini gue pakai electric leveling dari merek Ayoto ya. Dia udah dipaketin sama controllernya ya, dan ini pengatur levelingnya. Jadi memudahkan tidak untuk bablas ya, pakai potentiometer nih. Dan ini juga dapat ininya, cover buat potentiometer ya, pengaturnya. Dan di sini gue pakai DVI juga. Sini gue pakai warna putih ya, white, karena untuk memanipulasi aja ya DVI-nya untuk apa? Untuk siang hari. Jadi untuk nyalain lampu gue pakai DVL aja ya. Jadi biar nggak dinyalain. Nanti gue akan screenshot beli di mana. Dan ini kenop buat ini. Gue pakai ini ya, apa namanya, cover untuk ring ya. Buat sini karena ini tuh 2,5 inch, gue pakai cover ini untuk memasang. Ini dia shortnya. Gue pakai lampu cop ya, cop ya. Jadi gue nggak pakai short BMW apa yang lain karena udah kebanyakan ya. Gue mau pakai style ini tuh, style tahun berapa ya, 2017an sampai 2019 kali ya. Pakai ring warna kuning ini nih, red COB, warna putih kalau nyala. Kalau misalkan nggak nyala warna kuning, karena kayak keren aja gitu. Ini gue udah buka ya, yang sudah taruh sini. Ini nanti buat masang ke sini ya. Karena ini ada dapatnya 3 inch, sudah kebuka. Terus pakai ini. Nah gitu. Jadi gue pakai apa namanya, pakai kipas fan ya, nih biar supaya nggak panas ya. Katanya bilet ini Emperor ya, yang generasi pertama, yang udah nggak tahu, udah coba aja kalian cari aja di YouTube ya, ada abang-abang yang review bilet. Gue juga udah nonton. Ini katanya panas ya. Jadi gue akan memasang fan ya, 2 kalau bisa nih buat retrofitnya. Dan sini gue pakai relay
kaki 41 dan relay kaki 5. Ini buat untuk lampu mana? DVL-nya ya. Sama cobenya untuk senjanya nanti di sini diatur. Nyala matinya pakai relay kaki 5. Ini untuk utama untuk pilotnya ya. Nanti akan di custom 2 relay ini pakai dioda flyback. Kita tambahin dioda nanti sini di ground VCC-nya biar nggak bolak-balik ya. Dan sini aku pakai ini dia soket 4 buat keluaran dari sini ya, dan soket 9 untuk masuk ke soket bawaan motor ya. Nanti kita coba dulu kita rakit gimana. Dan tidak lupa untuk retrofit gue pakai ini dia, pakai box X3 ya. Nanti lihat aja videonya ya, nanti ya kita lanjut aja gimana gue ngerakit retrofitnya. Gue udah siapin ini box X3, nanti pasti ada tambah-tambahan lagi. Dan ini dia gue pakai bracket lagi untuk lampu bilet ya, untuk dudukannya. Ini nanti harganya nanti gue screenshot aja. Nggak tahu tebalnya berapa mili, lupa gue ini. Sekitar 2 mili kalau nggak salah ya. Tidak lupa juga baut M4 ya, ukuran M4. Ya ini dia nih, beserta ring dan murnya. Dan jangan lupa juga kalau beli apa namanya reflektor, harus beli ini juga nih, baut buat dudukan bracket ini ke sini, sama knop buat apa isinya, namanya apa ya, gue lupa. Dan ini dia the one the only mika dari Win ya. Mika Covid belum gue buka sini, udah gue buka tapi gue masukin lagi takut debu aja mikanya. Ini taruh sini aja lah. Dan ini dia retrofit secondnya. Tuh dia tuh bekas tambah-tambahan. Nanti kan ini karena dibobok ya. Nah, yang jelas ini mereknya Stanley Ori, tapi ini second. Lumayan lah, nanti kita akan bobok bikin retrofit gimana. Jadi baut yang tadi ini tuh, yang 2 ini, nah, fungsinya tuh kesini nih ya. Kalau kalian beli retrofit second ini, jangan lupa beli ini juga nih, baut ini nih. Nah, buat kita nempelin ke bracket ini. Dan lanjut lagi, gue pakai kabel dengan ukuran 0,8 ya, 0,85 kalau nggak salah ya. Ini dia, nanti gue buat bikin jalur buat keluaran outputnya. Tidak lupa soket relay dan soket sikring. Kita akan bikin relay setnya sendiri aja ya. Dan itu aja bahan-bahan yang gue butuhkan untuk project bikin bilet ya. Nah, ini dia. Nanti kita totalin harganya di bawah ya, lebih murah ngerakit ya, apa gimana. Oke, pertama-tama kita akan unboxing ya dari lampu bilet Emperor ya. Ini dia Emperor generasi pertama upgrade. Projector lens. Oke. Kita akan unboxing, mesti plastikin. Ini dia isinya. Wow, produk manual ya, gini-gini doang. Buat pasang di mobil, nggak ada apa-apa lagi. Dapat ring ini, wanginya tuh wangi kayak buka kardus unboxingnya kayak
beli Tamiya loh, Tamiya merek Cabau, tau gak sih? Kalau tahu udah tidak tua ya. Ya, Tamiya merek Cabau. Oke, kardusnya ya. Nah, ini dia nih. Ini dia biletnya. Nggak ada apa lagi. Wah, ini dia. Ini nih. Harus dipotong nih nanti nih. Oke, ini merek biletnya. Emprogen 1. Kabel solenoidnya nih sepertinya. Ini kabel buat ini nih. Biasa warna merah itu VCC, nomor hitam itu ground ya. Oke, nanti kita akan coba pasang dulu ya. Seperti kita akan tuh berjatuh. Untung nggak lecet ya. Ya, nanti kita akan potong ini dulu nih, usahakan. Karena ternyata nggak bisa dituin nih. Kepanjangan kalau pakai ini nih. Ini kecil ya bentuknya, lucu. Oke. Ini contoh biletnya ya. Nanti kita akan bikin retrofitnya. Oke, untuk reflektornya kita akan bikin retrofit seperti apa. Pasti kita akan boleng dan cowok ya. Oke, nanti kita akan coba gimana retrofit untuk masang electrical cooling ya. Sama ini nih, bracketnya. Jadi kita pasang seperti ini nih. Sini bautnya itu dipasang. Nah, ini bautnya ini. Gini. Pasang di sini 2. Otomatis ini mentok ya. Nah, otomatis ini akan mentok di sini. Nah, ini mentok di sini ya. Nanti kita akan cowok potong di sini. Nanti kan dia masuk naik turun begini ya buat electric cooling tuh. Mentok di sini kan cowok. Takut hilang bautnya karena ini baut jarang. Kita sembarangan. Dan ini nanti electric coolingnya kita mau gimana konsepnya itu juga kita atur, kita fokusin dulu ini mau begini apa begini nanti. Kalau misalkan begini enak sama bracketnya langsung karena kesini ya, lurus dia. Nah, masuk situ tuh, ngikutin ini. Kalau misalkan di tengah, nah kita kan cowok lalu di sini nih. Jadi kita akan usahakan kita di sini aja nih biar nggak banyak cowok lagi ya. Kita akan copot dulu ini untuk menggantikan electric leveling ya. Oke, jadi ini udah dipotong ya bandulnya, bandul buat apa namanya nih, bandul untuk reflektor aslinya udah dipotong. Jadi kita lihat tabelnya itu berapa mili ya. Tadi lumayan susah juga motongnya, bahan aluminium. Kita lihat berapa sih? 2,7 mili ya, kena pindah 3 mili kali tebelnya ini. Ya, 2,8 tebelnya. Lumayan juga nih motongnya. Jadi kita akan rakit ya. Sekalian kita rakit DVL ya, DVL di sini warna putih. Ya, gue kayak salah beli DVL ya. Ini terlihat 3 inch ya lens. Aduh, terpaksa mungkin kita akan potong ya depannya ini sedikit ya. Tapi kita nggak tahu nih. Biasanya kalau lampu LED seperti ini tuh di depan resistor ya motongnya. 3 inch ini tulisannya. Salah beli. Ini kepala 3. Ya, kita coba aja pasang ya. Jadinya tuh gue mengakalin dengan diteguk ya. Jadi kan ini buat 3 inch ya lampu DVL ya.
Dan ini gue akalin dengan tekuk nanti begini, jadi nggak dipotong. Jadi hasilnya seperti ini nih. Nah ini nih, kita tekuk kayak sedikit. Nah, kayak ini udah kuat loh, nggak pakai lem juga. Soalnya ini plat aluminium juga sih DVL-nya, jadi ngelekuk, jadi dia ngunci gitu ya. Nah itu dia solusinya. Ini udah gue pasang ya di bracket billetnya dan short COB-nya, joknya. Ini dia. Jadi tuh bracketnya itu tuh nggak pas ya, nggak pas sama bautnya. Padahal ini sama WST loh judulnya. Nah bracket itu WST 2,5. Ini juga kan billetnya billet WST. Jadi sini nggak ngepas nih sebelah sini nih. Sama bawah sini tuh. Nih. Sama juga yang sebelah kanannya juga. Jadi gue pakai 2 baut aja nih, udah kencang banget ya. Dan ini dia nih. Sudah dipasang bracket. Nanti kita pasang di reflektor ya, kita bikin retrofit ya. Ini kabelnya berantakan banget, masih belum rapi. Ini bawa tadi gini doang 2 tuh. Nah ini jadi konsepnya begini nih. Oke, jadi ini udah gua bobok ya reflektornya. Ini juga yang buat mana sih leveling udah bolongin. Tadi nanti gue taruh di sini lagi levelingnya. Ini penampakan reflektor yang gue udah bobok. Mau bikin retrofit. Nah ini dia. Nanti gue retrofitnya pakai box ini nih. Sudah gue ukur. Gue udah potong, nanti dia CQL kayak gitu. Box ada 2. Nanti bawahnya mungkin cari dudukan plat pakai bahan PVC mungkin ya. Coba nanti kita akalin aja, masih bolong ini sebenarnya. Tadi kan mana sih contohnya? Nah ini tuh yang sini kan. Ini kan masih bolong nih. Posisi kayak gini nanti nih. Nah nanti kita tutup ini pakai, mungkin tutupnya ini bisa bangga cari bahan PVC atau lain atau gimana ya. So jadi ini nanti posisi levelingnya, electric levelingnya di sini. Kita taruh dulu ini sini. Nah, kita mengikuti bawaan aja ori kayak gimana di situ. Nah itu gue bolongin tuh karena mentok sama electric levelingnya. Nah ini begini. Jadi posisinya kembali seperti Orion ya. Kita ngikutin bracketnya. Kita males banget coak bracket ya. Di sini aja, nggak mau di tengah, cari beda aja kan. Gue lihat-lihat yang lain-lain pada di tengah ya. Gue mau mengikutin Orion ya di sini. So ini adalah reflektor yang sudah dibobok dan akan menjadi retrofit ya. Yuk kita lanjut lagi bikin retrofitnya. Jadi ini udah gue pasang ya electric levelingnya. Udah gue lem pakai lem plastik steel ya. Dan untuk mensenterkannya gue pasang dulu nih bracketnya supaya pas di tengah-tengah. Jadi untuk update lagi nih, jadi gue bobok juga nih tengahnya yang dalam tuh. Nah, mana sih nggak kelihatan di sini ya. Nah ini dia tuh. Kita ditutup lagi pakai lem plastik steel ya. Jadi tuh tadi gue boboknya tuh semua ini pakai ini drill ya. Ini mini drill ya. Kepalanya ini amplas ini untuk menghaluskan ya. Dan
mata bor ini, mata drill ini untuk motong-motong yang sudut-sudut lebar gitu ya. Dan untuk motong panjang seperti ini, gue pakai ini, kayak ini motong panjang sampai sini. Gue nggak pakai ini ya, gue nggak pakai ini, gue pakainya mata bor buat cutting. Jadi dibor dulu, nanti ini yang gerak untuk ngebor ya, untuk motongnya ya, cutting ini. Itu dia tools yang gue pakai untuk membobok retrofit ya, atau reflektornya dibobok ya, bikin retrofitnya kayak gitu. Untuk retrofit ya, jadi ini retrofitnya sudah dirakit ya keseluruhan, sudah dilem juga plastik steel. Dan ini adalah tipe dari retrofit rakitan gue. Agak tricky emang nih buat retrofit ini, jadi banyak banget revisian nih. Karena ini kenapa gue bikin ini mentok ya di tempat aki, dan ini juga salah gue tambal lagi bolong. Dan ini itu adalah bahan PVC ya, kebetulan gue ada sisa-sisaan PVC ini, jadinya ini dia yang bahan PVC yang gue pakai untuk nutupin bawahnya ya. Ini udah di plastik steel ya, jadi ini agak tricky banget ya bikin retrofit ini, sumpah bener-bener harus sabar sih, emang harus ini. Jadi ini emang tipe gue maunya begini sih bikinnya nggak langsung tutup semua gitu, emang harusnya tutup sampai bawah sampai sini ya, tapi ya bahan PVC nya nggak ada lagi, ya udah segini aja tutupnya. Ini udah di plastik steel nih, depannya juga gue udah pasang ya kipasnya, fan-nya. Nah, udah paten, dilem juga. Nah, buat depannya begini nih, jadi ada lengkuk-lengkukan ya. Jadi resikonya untuk pakai box X3 begini nggak sesuai dengan settingan yang mau gitu. Gue kan pengen ada kipas 2 ya, jadi lebar gitu, dan electric levelingnya taruh di bawah pin miring ya, nggak di tengah kayak orang-orang ya. Setelah gue lihat retrofitan, jadi gue mau kayak gini. Jadi kalau mau gampangnya sih jangan pakai box X3 aja, beli aja bahan PVC lembaran gitu, nanti bikin rakit lagi gitu kan, enak gitu rakitnya, nggak terpaku sama box X3 kayak gini, kayak gue kemarin ya. Aduh, tiba-tiba mentok lah apa ini, jadi coak. Harusnya kan enak banget nih kalau misalkan pakai bahan PVC yang pakai box X3 itu ya, langsung aja silangin kayak gini nih, bikin segitiga, udah nggak usah bor-bor lagi, nggak usah dipotong-potong lagi. Jadi ini tinggal finishing aja, kita rapihin, kita bersih-bersih, ampas-ampas lagi, kita cat warna hitam. Nanti kita naik lagi untuk pasang biletnya ya. Emang nih agak sulit ya bikin retrofit kayak gini. Nah, ini masih kayak gini. Oke. Dan ini juga gue udah kasih apa namanya ini, selang karet ya, buat nanti jalur kabel dari sini semuanya tembus ke belakang sini. Dan rencananya juga nanti gue mau sambungin ya electric leveling ke sambung sini, nanti ada pakai soket 9 ya. Jadi rencananya begitu sih. Nanti kita ikutin aja video ini ya, gimana kelanjutannya untuk bikin pilet ya. Jadi ini reflektornya udah di cat ya, udah dicat warna hitam doff ya. Jadi ini adalah reflektor yang sudah dicat ya. Kita sudah finishing. Nah, coba kita lihat dulu belakangnya. Nah, dia ini dia ya, nggak rapi karena ini lem plastik steel ya. Emang agak ribet pakai plastik steel emang ya, jadi katanya jelek ya. Jadi gimana ini sudah kita
cat ya, lebih baik kan, lebih better. Nah, saatnya kita akan fitting ya ke lampunya. Oke, ini adalah lampu biletnya ya. Sudah kita rapihin kabelnya. Kita sudah fitting kabel. Nah, ini dia. Jadi ground ini kita sambungin semua ya. Ini warna hitam nih. Kabelnya grounding. Nah, ini kita tandain dengan heatsink warna kuning. Lalu ada lampu ini pertama dulu ini nih. Ini adalah solenoid ya untuk lampu jarak jauh. Dan ini untuk lampu utamanya, biletnya untuk power on nih. Dan ini yang hitam ini tuh adalah lampu COB-nya, shortnya ya. Short COB. Yang satu lagi ini adalah lampu devil eye-nya. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kabel ya. Dan ini tuh fungsinya nanti ke fan kipas ya. Ini adalah soket untuk apa ya? PCB board ya. Nih, yang buat PCB bolong-bolong kalau mau masukin kabel-kabel pakai gini nih, soket ini. Soket mel ya. Jadi gua tandain ini ada di lampu COB-nya untuk senja ya, dan kipas itu nyala kalau senja. Dan jika lampu bilet utamanya nyala, kipas 2 nyala. Jadi dua-duanya akan nyala kipasnya ya. Jadi gitu. Jadi gua akalin seperti ini ya. Kabel putih ini VCC-nya powernya, ini ground. Hitam ground, ini powernya. Jadi gitu aja. Ini untuk pesaklaran bilet ini gue memakai saklar Revo dan fast beam yang biasa yang udah modifikasi saklar Revo, Vario dan fast beam ya. Dan sini untuk perkabelannya, sini menggunakan 4 kabel ya, sama juga 4 kabel. Kita hitung aja. Nomor 1 itu warna coklat ya, sama juga ini nomor 1 ini warna coklat. Jadi nomor 1 itu adalah output ya. Ini adalah output untuk lampu senja. Ini adalah input source power ya, input untuk masukan dari aki ya, apa enggak. Di sini kan gue pakainya tuh dari relay kontak ya. Jadinya ketika kunci kontak, relay kontak go on, baru ini ada source power ya, ada tegangan. Nah, ini tuh yang pertama, ini warna biru ini untuk senja, dan ini warna kuning ini adalah untuk ke fast beam sini. Nanti outputnya keluarannya ini kabel warna kuning garis merah, nanti akan di jumper ke sini, lari ke fast beam. Lalu kita akan masuk ke saklar fast beam. Nah, ini satu ini tuh warna coklat itu adalah output dari bukan output, maksudnya itu input source power ya, minta power dari sini nih. Ketika fast beam ditekan, ini minta power untuk menyalakan high beam. Nah, kita ambil yang putih ini, yang coklat ini. Yang coklat ini tuh ke source power sini, sambungin ke relay kontak yang di sini. Nah, gitu. Jadi yang garis merah warna kuning itu, ini tuh masuk di kaki 3, dan kaki nomor 1 itu adalah kaki nomor 4 ini paling terakhir warna kuning adalah untuk lampu jarak jauh, dan kaki warna nomor 2 ini warna biru garis merah adalah untuk lampu jarak dekat. Jadi gitu aja saklar untuk saklaran untuk bilet ya. Dan ini dia begitu jalurnya. Ini jumper, jadi ini garis merah sama garis merah, ikutinnya tuh dari atas ya. Nomor 1-nya itu coklat dan warna birunya ini untuk outputnya. Gitu aja. Oke, kita balik lagi ke rangkaian relay setnya. Jadi ini adalah relay set untuk bilet ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah input ya, yang ini output nih, yang sudah dikasih. Ini adalah output ya, skun cowok nih. Jadi
Untuk relay kaki limanya supaya aman, tidak ada arus bolak-balik. Setiap keluaran output dari kaki normally close ya dan normally open ini kita kasih dioda ya, supaya nanti nggak harus bolak-balik ketika ini disambung jadi satu kabel. Ketika nanti arus ini dimasukin kan otomatis kabel kan nyambung ya ke sini. Ini dari normally close kan, dari sini input, sini keluar, langsung ke sini. Pasti ada arus balik lagi ke sini, ada dioda ditutup. Dan ketika nanti saklar nyala atau coil nyala, nanti akan normally open ya. Jadi kaki yang ini nih akan ngasih arus ke sini ya, dan balik lagi sini, ketutup sama sini. Jadi tidak merusak relaynya lagi ya. Jadi ini untuk rangkaian lampu senja ya, ketika lampu bilet nyala, lampu DVI-nya mati. Jadi DVI-nya itu warna kuning. Dan untuk relay kaki 4-nya, di sini gue udah kasih dioda juga. Ini dioda. Ini masing-masing diodanya 1 ampere ya. Jadi ketika fast beam nyala ya, di sini input akan masuk arus, ini akan nyala. Maka arus masuk menyala ke sini, masuk ke output ini untuk lampu bilet jarak dekat ya. Jadi jarak dekat nyala ketika fast beam dinyalakan atau solenoidnya bergerak ya. Jadi itu. Dan ketika misalkan biletnya nyala, ini harus balik ya, ketutup lagi sama dioda. Jadi gitu. Jadi proses itu kayak keran air aja, di stop sama enggak gitu. Dioda itu penyarah arus ya. So kita akan rakit untuk kesini lagi. Ini lagi proses perapian kabel ya. Jadi kemarin tuh masang klakson, D2 laser, charger juga, berantakan kabelnya. Sini gua akan rapikan, bikin minimalis ya, jadi nggak amburadul. Oke, kita update lagi untuk masang biletnya. Ini adalah relay set ya yang sudah gua bikin ya. Jadi ini gue bikin sendiri relay setnya untuk bilet ya. Jadi ada 2 relay. Di sini ada relay kaki 4 dan kaki 5. Dimana kaki 4 nya untuk lampu biletnya dan lampu high beamnya, dan kaki 5 ini yang untuk lampu senjanya ya. Jadi kaki 5 ini untuk senja devil eye dimatikan ketika bilet nyala ya. Dan ini tampilan kaki-kakinya. Sini gue pakai dioda 2 untuk lampu senja ya. Ketika dinyalakan lampu bilet, maka lampu DVI mati ya. Jadi ini gue pakai pakai dioda 2 di kaki normally open dan normally close. Dan di sini juga gue udah pasang soket untuk input ke lampu biletnya kaki 9 beserta electric leveling. Dan di sini juga gue udah kasih outputnya untuk masuk ke soket motor ya, bawaan body motor itu. Dan di sini juga gue udah bikin lampu untuk lampu sen ya. Dan groundnya nih, yang biru itu ground, yang kuning ini untuk lampu sen, udah kiri kanan nih. Dan itu aja. Ini kabel-kabel untuk menyalakan electric leveling ya. Ketika lampu bilet nyala, maka electric leveling tuh nyala. Ketika lampu bilet nggak nyala, electric leveling nggak nyala. Jadi gua ambil power dari sini aja. Dan ini namanya relay set untuk bilet. Jadi nanti ini gue akan kasih tembak ya, supaya dia kuat ya, supaya nggak karatan juga. Oke. Nanti kita rapikan lagi. Jadi ini gue udah bikin merapikan ya kabel-kabel yang dimana sini ada 4 relay ya. Jadi itu ada relay klakson sudah gue rapihin. Oke, ini relay kontak ya. Jadi ketika
kontak on, relay ini akan nyala dan akan mengharuskan arus power ya ke seluruh relay, dan relay D2 laser dan relay ini dia, relay biletnya. Nah, dan ini sikringnya gue udah rapiin. Terus ini gue gantung, ada 20 ampere, 30 ampere, 10 ampere. 30 ampere itu untuk relay kontak, dan 20 ampere untuk bilet, 10 ampere untuk klakson ya. Dan ini dia relay biletnya yang gue udah rakit. Gue bikin pendek aja ya, karena supaya nggak riwah gitu kabelnya. Nah ini dia. Jadi ini nanti untuk ke soket proyektor ya, yang sudah dibikin retrofit bilet. Dan ini adalah soket untuk electric leveling. Untuk sini nih, ini gue udah taruh electric leveling di situ. Jadi bungkusnya gue udah copot ya. Dan sebelumnya itu ada cover kotak plastik, karena nggak mau gue copot aja. Lalu gue lapisin heatsink ya. Dan ini gue udah taruh di sini, di samping saklar D2 laser sama on ya. Di sini gue taruh potensiometer untuk electric leveling, untuk ngatur tinggi rendahnya nanti electric levelingnya. Dan ini dia soket elektrik. Dan ini dia adalah relay set yang gue udah rakit ya untuk bilet. Nanti gue bikin skematiknya. Ini masukin sini aja karena gue nggak tahu apa tuh, belum final ya itu untuk rapi-rapiin ya. Dan di sini gue jumper lagi untuk lampu senja ya, masuk ke sini. Ini lampu senja desain ya. Dan ini adalah soket, gue bikin lagi soket sen ya. Jadi sennya gue nggak pakai kabel bawaan karena sen gue udah custom. Jadi sen gue adalah yang ini. Ini adalah sen gue custom. Ini gue bikin, gue jual juga sih. Ini dia. Ini nanti ada senjanya sini nyala, dan ini lampu sennya, light stripnya. Nanti kita coba dulu aja. Jadi di sini gue nggak pakai kabel bawaan dari body ya, reflektor ya. Jadi gue bikin sendiri karena semua udah custom semua, dari bilet sama proyektornya juga sudah custom ya. Jadinya kita bikin kabel set custom lagi. Jadi gue pakai soket 4 ya. Gue potong satu karena ini ketiga kabel aja. Satu ada lampu senja, yang satu lampu sen, satu lagi ground sama VCC nya. Nah itu dia. Coba kita nyalakan sen ya, kabel set. Oke, ini udah gua sambungin ya ke masing-masing soketnya. Jadi kita akan coba nyalakan. Nah, ini kunci kotak on ya. Jadi relay yang kontak ini nyala tuh. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi kita akan send ke kiri dulu. Oh salah, soket gue. Ternyata yang kiri itu adalah yang mana ini? Oh salah. Jadi kita langsung aja dua-duanya nyalain hazard. Nah ini dia send custom gue ya. Nah send custom, matiin, lampu senja nyalain. Nah soket senja gue nyalain, ini nyala. Ketika sen dinyalain maka akan mati. Nah kan mati kan lampu senjanya yang sini. Nah itu dia konsep sen gue ya, sen custom gue. Oke, matiin, nyala lagi. Nah gitu dia. Oke, update lagi.
Jadi ini udah gue rakit ya, retrofitnya, proyektornya. Ini gue udah rakit biletnya. Dari sini gue pakai 3 baut sama 3 baut juga, karena ini nih masalah nih bracketnya ini nih. Jadi karena bautnya nggak ngepas, jadinya nggak center, dia nggak lurus. Jadi ngatur juga susah banget, karena ini bilet Emperor WST ya, sama bracket ini, bracket WST 2,5 inch, lubangnya sama, apa tuh, tempatnya sama nih, gedenya buat biasa biletnya. Tapi baut ininya buat tempel ke bracket dari biletnya itu nggak sama sekali gitu. Jadi agak dibengkok-bengkokin biar baru bisa masuk. Lalu di situ juga nyetingnya juga susah, center lurusnya, karena bracket ini nih. Nanti gue spill lah bracketnya, emang rese ini bracket ini nih. Jadi ini sudah gue sudah gue masukin soket ya. Jadi ini tipe kabel gue, dan levelingnya juga gue udah masukin ya, pivotnya, namanya pivot ya. Nah, udah gue kunci ini pivot dari bawaan electric leveling Ayoto ya, tebal juga ini. Fan-nya udah gue pasang, sama juga nih fan-nya gue udah pasang. Jadi ketika fan ini hidup tuh ketika lampu senja nyala, fan satu hidup yang ini. Lalu kalau lampu bilet nyala, lampu biasanya gitu, dua-duanya nyala gitu. Jadi gitu aja sistemnya. Dan ketika Devil A-nya ketika senja nyala semua nih, lampu COB-nya sama Devil A nyala, itu senja. Lalu kalau bilet nyala, Devil A yang di dalam ini mati, lalu COB nyala. Jadi ini posisinya begini. Kalau dari depan, nah itu Devil A-nya itu. Dan ini juga sudah gua bikin soket juga ini. Oke, untuk belakangnya seperti ini. Lubang fan, kelihatan nggak sih? Baik ya. Dan ini electrical levelingnya di sini. Jadi gue bikin, jadi gue nggak pakai soket bawaannya. Jadi gue pakai soket single soket ya, langsung gue tancepin aja. Pakai heatsink pelindunginnya nih, baru dibelokin, lalu digabungin. Nah di sini dari lampu bilet itu, buat khusus lampu itu ada 5 kabel ya, dan untuk electrical leveling ada 3 kabel. Lalu gue jadiin satu soket, yaitu soket 9. Total ada 8 soket. Yang bawah ini buat electrical leveling, yang atas ini lampu dekat apa lampu jauh pas beam. Ini senja nih sama ground tengah kalau nggak salah. Jadi itu aja buat update bilet gua. Jadi kita akan coba untuk masuk ke motor, nyalain ya. Yuk lagi, ini gua udah pasang proyektornya. Sebentar ya, nggak pakai cover dulu. Jadi itu ada ada sangkutan di situ ya buat naruh proyektornya. Jadi ini soketnya, ini satu soketnya 9 ini langsung colokin aja ke soket reset, sambung ke kabel body ya. Nah, jadi ini dia. Perkabelannya simpel kan, tapi ya agak semeraut sedikit karena kabelnya ini gue pakai kabel 0,85 ya, jadi agak kaku gitu. Pas ngelekuk itu kayaknya dia berontak gitu. Jadi kita coba nyalain. Ini penyakit KZR, belum dipanasin tuh pasti. Aduh. Oke, nyala. Kayaknya kita nyalain senja dulu deh. Nah, ini senja. Jadi senja seperti ini. Nah, silau banget ya. Suara kipasnya kedengeran kan? Nah, suara kipasnya kedengeran. Oke, ini motornya nyala ya. Ini motornya belum dipanasin, jadi agak berebet ya. Tuh. Agak berebet ya penyakitnya. Jadi
kita tester ya. Ini tuh nggak agak lurus ini, agak turun dikit ya. Oke, kita tester ya. Munduran dikit kali ya. Kita nyalain lampu senja. Taruh. Nah, senja agak terang banget ya tuh. Lampu jauhnya. Masih agak kurang lurus ya. Ini belum pakai kabel, belum pakai body sih. Masih bisa di bisa geser dikit. Tadi gue udah udah centerin sih, lurus dikit banget ya, berapa derajat lagi gitu. Jadi kalau gue udah atik gitu, udah ketambah lampunya tuh, jadinya susah gitu baliknya lagi, dapat nilai pasnya gitu, kalibrasinya agak miring karena ini masih agak goyang-goyang. Ini kan mengunci ya, mungkin agak miring dikit, nanti kita coba pakai body lah. Berbet nih motornya, kalau belum panas harus digas gini terus ya. Nah ini high beamnya tuh. Nah, hati ini pas beamnya. Nah oke. Jadi segini aja testernya. Buat tester bilet ini masih agak miring ya tuh. Dan ini belum dikunci soalnya, kita nggak tahu dapat senternya berapa gitu. Cilaunya ini untuk tester seperti ini dulu, sebelum dipakai cover ya, soalnya nanti agak ribet lagi kalau pakai mikanya. Dan ini kayaknya masih agak kotor, biletnya gue akan lapin lagi, bersih. Dan suara kipasnya bisa denger gak sih? Jadi nyala ini DPO. Ini DPI nya mati ya kalau lampu bilet nyala tuh, bisa dilihat kan. Nah. Kalau misal senja tuh nyala kan, jadi posisi senja begini. Gue pakai DPI yang warna putih. Kenapa warna putih? Karena untuk memanipulasi, karena COB nya terang banget ini, jadi ini DPI nggak bakalan kelihatan sih. Jadi kelihatannya jadi kayak lampu lampu kota aja gitu. Kita tester ya untuk electric levelingnya ada di sini. Jadi gue belum pasang knobnya ya, covernya. Nah, jadi ini gue puter ya, langsung gue puterin full ke kanan. Gue puterin full ke kanan ya. Dia akan jalan kan tuh. Sip. Nah. Oke, terlalu pendek ya. Nanti kita setting lagi aja. Yang tinggi-tinggi silau kasih nodang. Oke, update lagi. Dikarenakan bracketnya ini tidak sesuai ya lubangnya sama biletnya, ini gue copot lagi. Itu nggak sesuai ya, jadi cuma 2 doang yang bisa masuk, entah 3 ya sama situ tuh. Jadi gue akan ganti bracket ya, karena di bracket ini lampu keduanya itu nggak simetris ya. Udah gue setting juga, tinggi rendahnya juga nggak seimbang ini berdua, kayak bracket yang biasa ya. Dan PR-nya juga mau ganti bracket, udah dilem semua sini, udah rapi banget ya. Itu nanti kita kebongkar semua ini lem-lemannya loh.
Casingnya udah tebal. Jadi kita bongkar semua. Sini gue beli bracket baru lagi nih. Mari kita unboxing ya bracketnya. Ini gue udah copot-copotin ya, kita unboxing. Jadi gue beli bracket dari Maxmoto ya. Terusnya kita buang dulu. Nah ya, kita beli dari Maxmoto ya. Kita coba bracket yang agak mahal 10.000 ya. Itu gue beli dulu 60.000 dan ini harganya 75.000. Nanti gue spill apa bedanya, coba nanti kita lihat aja ya. Semoga mudah-mudahan bautnya enggak. Semoga lubang bracket bautnya ini sesuai sama biletnya. WST, tipe WST. Ini di deskripsinya juga semua bilet tipe 2,5 ya di toko oren. Deskripsinya kita bisa semua bilet dengan ukuran 2,5 inch ya. Coba kita coba dulu ya. Oke, ini dia udah dicopotin nih plastiknya. Cuma apa ya bedanya, terbalik aja ini, mirroring jadinya. Maxmoto nya, tulisan Maxmoto harusnya begini, jadi terbalik ya. Ini mungkin nyetaknya mirror ya, ngedesainnya. Ya Maxmoto nya terbalik. Dan ini lumayan tebal loh, bandingin sama plat yang gue beli tuh. Nah ini dia nih perbandingannya nih, bracket Maxmoto ya sama bracket yang biasa. Tebalan Maxmoto ternyata. Dan ini kenapa bengkok ya? Waduh, bengkok ini guys yang ngaruhnya kali ya. Jadi ini gue udah ganti ya bracketnya ke bracket baru Maxmoto. Nah, tebal ya, kokoh juga sih. Udah gue pasang juga ininya, apa namanya tuh, buat sambungannya, ganjelannya, sangkutannya ya, biar rata. Jadi gue udah coba dulu nyalakan lampu bilet ya, yang lampu lain-lainnya gue matiin dulu. Kita coba ini presisi nggak sih lampunya, lurusnya gitu. Itu udah gue pasang proyektornya di sini dalam ya. Yuk kita pasang aja. Oke, ini udah gue setting ya bracket dari Maxmoto. Ternyata ada trouble di dudukan bilet sama bracketnya ya, jadi kurang tinggi gitu, tinggi sebelah. Dan ini gue udah akalin nih, gue ganjil ring di itunya. Coba kita akan hidupin. Ternyata apa ya, gue semenjak tes ini ya, aki gue langsung dropnya parah juga ya. Sekarang tinggal berapa tuh? Kemarin tuh 12 loh, turun 1 loh. Nah ini pasti jadi langsung dari 10 nih. 1, 2, 3. Nah ini dia nih. Ini udah lumayan lurus ya. Jarak jauhnya ini. Ini udah lumayan lah. Sulit juga ini ngelurusin ya. Dan lihat aki gue langsung 10,5. Turun 1,5 ya berarti. Kalau iya 0,5an lah. Jangan salah 1 di 12 itu. Jadi ini dia nih. Nanti kita akan coba ya tes kencangin. Jadi ini belum pakai pivot ya, jadi masih goyang-goyang dikit itu. Ini secara tes gue lurusnya begini, biar langsung di motor ya, biar enggak segini langsung turunnya. Parah ya, nyedotnya gila juga, gede ini. Lihat dari Emperor ya, blue lensnya mantep juga ya. Kalau misalkan apa tuh nggak dipakai, ini sampai lecet-lecet nih. Udah gue cat juga gara-gara bolak-balik gue masuk ya. Jadi gue akan bongkar dulu, gue akan coba pivot
dan gue akan tester di jalan ya. Ini goyang apa enggak ya? Oke. Jadi bracket ini tuh ada masalah dikit di dudukan biletnya ya. Jadi yang sebelah kanan ini nih, dia tuh agak turun ya. Yang ini agak naik, jadinya gue samakan rata dengan ini dengan cara kita ganjil ring di sini nih. Otomatis yang dia ketekan sama baut kekunci kan, jadi semakin turun ya. Jadi ada ganjilan dikit, jadi dia sejajar sama yang sebelah kiri ini. Jadi itu doang sih trouble-nya pakai bracket Maxmoto ini nih, pakai bilet Emperor ya yang 2,5 inch. Dan ini juga gue udah rapiin perkabelannya. Kita akan siap masukin ke proyektor ya. Seperti biasa ya, ini lampu. Kemarin gue lupa pakai ini nih. Dan juga ada kelupaan satu nih, nggak pakai bungkus ini silikon. Bener lupa, udah disolder ya, tinggal satu lagi skunnya juga. Jadi gimana lagi, nggak bisa diganti juga lah, pakai ini aja. Jadi ini tuh buat DVA ya, nih modul DVA nya, bukan DVA, shortnya, modul short COB nya ini 2, jadi 1 VCC nya ini. Dan yang ini tuh yang keras kabelnya ini adalah buatan Emera untuk solenoid ya, lampu jarak jauh fast beam. Dan yang ini untuk arus biletnya, untuk nyalakan bilet 2 nya. Jadi gua langsung gabungin aja ya kedua fan. Jadi ketika bilet nyala, fannya ini nyala ya. Ini colokan untuk fan. Dan ground ini gue gabungin semua, bisa lihat semua tuh, dari semua modul semua DVA, short COB dan lampu biletnya kita gabungin, groundnya jadi seperti ini, banyak sekali. Dan gue masukin jadi satu kabel seperti ini. Dan supaya bisa nanti kan dia posisi di sini kabelnya bisa dilipat gitu. Dan inilah ala-ala gue, rapi apa enggak ya, gimana nilai aja. Karena juga ini project pertama bilet gue ya. Yuk kita pasang aja langsung ke proyektornya. Belum di nah, so ini jadi proyektornya retrofitnya ya, retrofit untuk biletnya. Jadi kemarin tuh jadi saat di tester itu pada lecet ya, ini gue cat lagi. Nah ini dia, bawahnya aja gue pilok lagi warna hitam Dove. Nanti kabel ini akan dirapikan lagi pakai selangnya biar rapi. Dan saatnya kita pasang di retrofitnya. Oke. Sebelum itu pasti gue bersihkan lensa-lensanya dulu ya, karena ini kotor ya. Jadi ini adalah lem butil ya, lem buat reflektor pemika. Jadi gue mau tambahin lagi karena ini adalah projector system ya. Jadi
time ini sudah tidak berfungsi, kita tambahin lem butil khusus. Habis berapa ini ya panjang. Oke, ini mikanya udah gue tempelin ya. Udah pakai lem butil, dipanasin pakai headgun. Lalu headgunnya tuh agak lama ya ke lem butil itu supaya dia lunak. Dan ini nih hasilnya beginilah, lumayan lah. Udah nggak bakalan bocor ini karena lem butil udah nempel ya. Mudah-mudahan nggak berembun ya. Iya, tampilannya karena ini reflektor second ya, jadinya ini nggak kecat lagi, nggak kelihatan ini kok. Ini congkel-congkelannya susah diitiin. Terus ini masukin ya, karena bisa sih tengah-tengah dicongkel-congkel gitu, tapi sudah ini udah aman kok. Aliran air kan sini nih biasanya jatuh di lainnya, misalkan dari atas ya. Oke, ini masih panas sih. Kenapa gua di lantai manasin pakai headgunnya, karena itu mejanya meja dari plastik ya, nanti takutnya meleleh dan goyang juga. Lebih mantepan di lantai begini ya. Dan saatnya kita akan pasang di motor ya, di bodi ya. Oke, ini sudah dipasang ya ke motornya, biled. Nah, ini dia nih, kelihatan ya. Dalamnya juga tuh mantul ya. Jadi ini kayak agak ada miss ya tadi tuh. Apa tuh di dalamnya kelihatan kalau bilet nyala tuh ada debunya. Padahal udah gue bersihin loh. Nah, ini begini tampilannya. Dan ini dia nih. Perkabelannya terlihat rapi ya kalau dari view udah dipasang bodinya ya. Padahal sini semeraut kabelnya. Ini lumayan rapi lah. Ini udah kelihatan kan. Relay biletnya, relay kontak, relay D2 laser, relay klakson di sini. Dan ini dia penampakannya. Dan D2 laser juga udah dipasang. Ini dia D2 lasernya. Dan sepertinya kabel ini tuh harus dinaikin lagi D2 laser nanti ini. Gue habis. Nah, ini dia guys.
rese banget loh ini. Aku nyalain, coba. Nih, ini senja. Ini senja ya. Nah, ini baru dilihat nyala. Nah, seperti kayak ada pantulan begitu ya. Tuh guys, kayak ada pantulan gitu di situnya. Apa? Pantulan embun debu gitu ya. Oke, kakinya lumayan agak melempem ya. Kita akan coba reading malam ini, coba lihat. Yo. Oke, di sini gue akan coba untuk cuci motor ya. Kita akan coba apakah bocor headlampnya, ada proyektornya saat retrofit nih. Setelah dipasang gilet ya. Nanti kita coba untuk tester air ya. Oke, bisa dimasuk dari sela sini nih. Di sela sini masuk, dan totalnya ada netes saya di ujung sini nih, depan sini. Jangan di air turun sini kan sekarang tuh. Ikutin jalurnya. Air dari situ turun. Nah, berarti retrofit gua ini depan lem butilnya berhasil ya. Berarti kalau misalkan ada bocor-bocor tuh, berarti nggak pakai lem butil. Wah, berarti ini masih ada nih miss nih, guys. Ada miss satu. Ternyata dia bocor. Entah dari mana. Tuh, kelihatan ya. Dicuci bocor ya. Itu ada yang bocor, guys. Di sini kelihatan. Ternyata masih ada apa namanya? Ya, masih ada ada revisian lagi. Retrofitnya bocor, entah dari mana masuknya ini jalurnya, apakah dari atas ya, dari fan apa bukan, kita juga nggak tahu. Bocor, jadi emang bener reflektornya bocor parah ya. Aduh, ini habis gue cuci tuh, airnya parah, nggak tahu bocor dari mana ya. Kita coba kelistrikannya bagus nggak sih? Kalau nyala berarti bagus. Nah, tuh guys, banjirnya parah guys. So, banjirnya parah. Kita akan bongkar lagi. Banjir. Oke guys, jadi update kenapa dari bocor itu adalah bukan dari mikanya ya, bukan dari lemnya. Ternyata dari retrofitnya ini. Nih ujung-ujung ini nih, selipan ini ternyata nggak rapet. Malah bocornya dari sini guys. Aduh, kerjaan lagi. Ternyata bikin retrofit itu susah juga ya. Yang juga pemula. Jadi dia masuk dari sela-sela sini nih, apalagi sela-sela itu tuh. Jadi air ngumpul di situ semua. Sama masuk di fan mungkin nih. Sedikit ya dari fan. Ada jalur-jalurnya kelihatan itu, ngendang air di sini itu. Nah, dari slip-slipan sini nih. Ketahuan banget tuh, dari selipan kabel juga. Selipan kabel itu tuh
bocor juga itu tuh. Nah, terutama dari situ mungkin ya. Aduh, bener-bener PR banget. Namanya juga pemula, tapi sayang banget udah dikasih lem butil, nanti kita kasih lem lagi. Banjir ini lumayan loh. Segini loh. Aduh. Oh, banjirnya banyak juga. Tadi gue sengaja gue siram-siram terus. Ternyata ya udah rungkat. Berarti ini mau fokus retrofit, mungkin kasih silan kali ya. Di retrofit ini selipan sininya nanti kita polis lagi. Udah dibongkar headlampnya ya, atau reflektornya, atau retrofit juga. Dan di sini gue udah kasih lem sealant ya, sealant buat akuarium nih. Jadi supaya lebih gampang lemnya ya, tapi ya berantakan sih. Kok pakai plastik steel kan tuh cepat buat keras ya. Nanti ini bisa dipilok lagi kok. Si lem sealantnya ya. Jadi ternyata tuh ada celah yang bolong ya di daerah situ tuh. Celah air masuk ya, sama dari atas sini. Makanya gue lemin aja terus ini dia. Kelihatan berantakan banget ya. Nanti kita cat lagi. Nah, kita masukin dari atas sini kan, sela-sela sini, karena tadi kelihatan air basah di situ aja. Jadi ini dia nih, di sini nih. Itu dia tuh tempat bocornya yang masih bolong ya. Masih bolong. Gua tambah aja lem sealant di sini. Dan ini dia yang sudah gua lem lagi. Terlihat berantakan, tapi ya yang penting nggak bocor lagi. Ini dia. Nanti kita akan pasang lagi mikanya ya. Karena tadi juga lepasnya susah banget ya mikanya, karena lem butil kemarin itu sebenarnya lem butil itu aman sih, nggak ada yang bocor dari sela-sela sini. Cuma tuh bocornya tuh dari sini aja, retrofitnya pada bolong-bolong. Ternyata remnya gue kemarin kurang ngelem ya, makanya jangan bikin retrofit kayak gini dah ya. Bikin retrofitnya ya bisa bikin kayak gini, tapi ya itu aja, harus hati-hati. Kemarin gue agak ceroboh, padahal gue udah hati-hati banget ya, bolak-balik ternyata sini lupa direm lagi. Padahal kemarin pakai plastik steel itu udah banyak banget gue, cuma ada yang miss aja ya, miss dikit aja. Nah itu dia lah, suka dukanya bikin retrofit sendiri ya, namanya juga belajar ya bikin retrofit. Ternyata emang harus pekat ya. Untuk lem itu harus benar diperhatikan, karena itu adalah kunci untuk tidak masuk air celah ya. Celah. Dan kita akan coba untuk tester air ya setelah kering. Jadi ini gue udah pilok lagi ya warna hitam Dove yang setelah disilan. Ini udah berapa kali dipilok ini. Dan ini dia hasilnya, sudah disilan lagi, yang dilem lagi, dirapi lagi. Silannya udah gak kelihatan, udah karena sudah dicat warnanya hitam ya. Dan saat itu kita akan pasang dilihatnya. Oke, ini gue udah pasang lagi ya. Tadi gue lupa update ya, sama aja sih kayak kemarin pemasangannya. Yang intinya ini udah dipasang lagi. Nanti kita tester air lagi ya, mudah-mudahan nggak banjir lagi. Jadi ini tuh udah gue atas itu gue udah lapisin aluminium foil ya, biar dia airnya nggak langsung banjir ke mana tuh, ke retrofitnya. Jadinya langsung ke bawah gitu. Tadi gue akalin. Dan ini penampilannya, wah, si Fatimnya udah pakai bilet ya, mudah-mudahan nggak banjir lagi. Sangat bete banget kalau banjir ya. Oke. Ini gua mode ini nih, apa namanya, levelnya paling bawah ya. Mau pakai level setengah, level setengah ya, level paling bawah gini, level setengah
Oke, update ini posisi biletnya ya, di paling bawah ininya. Ini adalah alat travelingnya, paling bawah. Kita matikan flashnya, dan ini cahaya segini. Dan ketika gua fullin traveling ke kanan, nah ini dia jalan. Fast beamnya, nah ini dia fast beamnya. Kita turunin lagi setengah. Nah itu dia aja fast beamnya. Dan ini kondisi levelingnya setengah ya, potensiometer. Nah ini dia. Yoi, kita coba lagi cuci stop lamp ya. Ini sudah dipasang bilet, apakah bocor atau enggak? Yuk kita coba lihat apakah ada yang masuk ke dalam stop lamp. Udah aman ya berarti. Oh, ini udah aman, nggak ada yang masuk lagi. Jadi udah nggak ada yang masuk lagi ke retrofitnya, stop lampnya. Done. Kita cuci dulu. Oke, jadi ini udah habis dicuci. Kita lihat stop lampnya apakah bocor. Nggak kelihatan sih, nggak bocor. Coba kita nyalain. Iya, basahin aja. Boleh, udah basahin aja. Oke, jadi kita akan nyalain dulu lampu senjanya. Nah ini dia. Dan kita lihat di dalamnya nggak ada kan, nggak ada yang bocor. Dan sudah approve ya, sudah approve. Retrofitannya udah bagus, nggak ada yang bocor. Ini hanya air dari luar. Nah dia. Oke, berarti project biletnya sudah berhasil, nggak ada yang bocor lagi. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game